Puji Tuhan. Bila Anda ingin kelimpahan, maka Anda harus menabur sesuai dengan firman Tuhan. Menabur di tanah yang baik, jangan di tanah yang tidak baik. Berikut saya ada 7 hal yang Anda akan terima waktu Anda menabur. Yang pertama begini, Anda diberikan kesempatan untuk menabur dan mendapat tuaian. Di Kejadian pasal 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi Bapak dan Ibu, kita diberikan kesempatan untuk kita menabur dan mendapat tuaian selama kehidupan ini masih ada. Jadi kalau sampai hari ini Anda masih hidup, berarti Tuhan memberikan Anda kesempatan untuk Anda bisa menabur dan untuk menuai juga. Kalau Anda tidak memakai kesempatan kehidupan ini untuk Anda menabur, maka saya bilang, ya berarti Anda tidak mendapat kesempatan untuk menuai. Justru kalau Anda mau menuai, inilah kesempatan yang sangat bagus untuk Anda pakai kesempatan ini untuk menabur. Jadi siapapun yang Tuhan gerakkan Anda untuk Anda menabur, pakai kesempatan ini untuk Anda menabur. Puji Tuhan. Yang kedua begini, jangan menyalahkan Tuhan atas apa yang Anda terima. Jadi, maksudnya begini, jika selama ini Anda pelit untuk menabur, atau Anda hanya menabur sedikit saja, ya pastinya Anda akan menuai sedikit juga. Di 2 Korintus pasal 9 ayat 6, dikatakan begini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Firman Tuhan sudah berkata dengan jelas, camkanlah ini. Nah, dikatakan kalau kita menabur sedikit, kita menuai sedikit juga. Tetapi kalau kita menabur banyak, kita akan menuai banyak juga. Itu firman Tuhan luar biasa. Saya sendiri sebagai anak Tuhan, walaupun saya seorang hamba Tuhan, saya sangat diberkati dengan firman Tuhan 2 Korintus pasal 9 ayat 6 ini. Di mana saya boleh melihat fakta dan kenyataan bahwa kalau kita selama ini cuma terima sedikit saja, tuain cuma sedikit saja, kita harusnya tahu dan introspeksi diri. Mungkin selama ini kita berikan cuma sedikit. Dan kalau kamu mau mendapatkan tuain banyak, tuain besar, nah jangan Anda hemat untuk Anda menabur banyak. Puji Tuhan. Jadi apapun yang kita terima itu akibat dari perbuatan kita. Haleluya. Hal yang ketiga begini. Orang tidak mendapat tuaian karena ia memberi dengan terpaksa. 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dikatakan gini, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini firman Tuhan sudah dengan jelas mengatakan, masing-masing harus kasih menurut keleran hatinya. Jangan dengan sedih hati. Apalagi karena paksaan. Tuhan gak pernah memaksa kita, Pak Bu. Kalau Anda tidak mau menabur, Anda nonton video kayak begini, Anda tersinggung. Tidak perlu tersinggung sebenarnya. Saya mau kasih tahu pada Bapak dan Ibu. Tuhan gak pernah memaksa Anda untuk menabur. Saya juga sebagai hamba Tuhan tidak pernah memaksa orang untuk menabur. Karena saya tahu itu tergantung dari kerelaan hatinya. Kalau orang menabur hanya karena tidak enak hati, takut diomongin, terpaksa judulnya, lebih baik buat saya tidak usah menabur. Karena toh orang tersebut tidak mendapat tuaian. Karena dia melakukan segala sesuatu dengan terpaksa. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pada Bapak dan Ibu melihat orang-orang yang menabur dengan sukacita, saya bisa menemukan bahwa orang itu pada akhirnya hidupnya diberkati oleh Tuhan. Luar biasa, puji Tuhan. Saya sangat senang dengan hal ini. Saya percaya bahwa inilah firman Tuhan. Yang keempat begini, saat kamu memberi, kamu harus percayakan janjinya. Jika tidak, lebih baik jangan memberi. Kenapa? Karena
Saya percaya yang tertulis di firman Tuhan, kalau seorang petani dia menanam padi, pastinya dia akan menuai padi juga kan. Kalau dia tanam, tetapi dia tidak yakin dia akan menuai padi, jadi saya akan berkata, buat apa dia tanam? Dan justru mereka kebanyakan menanam karena mereka percaya mereka akan menuai padi. Dan selama penantian 3 bulan kurang lebih, dia akan menuai padi. Tidak ada yang salah dengan kalau kita berpengharapan bahwa kita menabur, kita akan menuai juga. Bukan berarti kalau kita habis nabur, kita ingat-ingat. Tidak perlu juga kita ingat. Cuma kita harus dengan punya satu keyakinan. Apapun landasan yang Anda lakukan, taburan itu dengan kasih, Bapak dan Ibu pasti akan menerimanya kembali. Puji Tuhan. 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Percaya, ketika Anda menabur, Tuhan yang luar biasa itu sanggup, dia limpahkan kasih karunia. Kasih karunia berarti segala sesuatu yang Anda tidak kerjakan, tapi Anda mendapatkannya dari Tuhan. Jadi Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita, supaya kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan Alkitab malah mencatat begini, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Oh, luar biasa. Jadi ketika kamu menabur, kau percaya saja Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia, berkat terbaik buat Anda. Supaya kita senantiasa berkecukupan dalam segala hal. Kita tidak akan kurang. Dan firman Tuhan katakan lagi, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Yang kelima begini, anak-anak Tuhan adalah pemberi berkat, bukan tukang minta-minta. 2 Korintus pasal 9 ayat 9. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Saya percaya kebenarannya adalah kita anak Tuhan, pemberi berkat, bukan tukang minta-minta. Jadi saya sangat tidak setuju dengan mereka yang ngaku pendeta, gembala, hamba Tuhan di pedalaman. Tetapi setiap kali judulnya cuma hanya minta-minta. Tak lain saya bilang orang begitu cuma kayak pengemis. Kenapa? Dia nggak mengerti firman Tuhan. Harusnya anak Tuhan pemberi berkat. Jadi kalau Anda sekarang posisinya, Anda mengerti firman Tuhan ini, maka Anda tahu bahwa Tuhan, Dia memberkati Anda menjadi memberi berkat, bukan tukang minta-minta. Kebenarannya adalah kamu anak raja. Kamu mewarisi segala berkat kekayaan dari Tuhan. Kamu Tuhan berkati. Bukan kamu tukang minta-minta. Percaya saja firman Tuhan ini. Ubah hidup kita. Ubah semua paradigma kita. Tuhan mau kita melakukan kebenarannya. Puji Tuhan. Keenam, tidak ada benih untuk menabur, minta. 2 Korintus pasal 9 ayat 10 dikatakan begini, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat kali gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ini firman pertama saya baca, saya nggak mengerti. Saya waktu itu baca firman ini dan seorang hamba Tuhan menjelaskannya dan saya sangat diberkati. Ternyata begini, Tuhan menyediakan benih buat kita untuk menabur. Dan dia juga menyediakan roti untuk kita makan. Roti itu makanan kita. Sedangkan benih itu adalah untuk ditabur, bukan untuk dimakan. Faktanya di lapangan, orang banyak mendapatkan benih. Lalu bukan dia tabur, tetapi dia pakai untuk dia makan. Contoh, seorang hamba Tuhan di pedalaman.
dia berdoa untuk minta sesuatu. Harusnya dia dapat itu, bukannya dia habiskan semua untuk makanan, kebutuhan hidup dan sebagainya. Pada akhirnya tidak ada yang dia tabur. Dan saya nggak heran kalau di akhir tahun, akhir hidup, dari setahun itu, dia nggak menuai. Kenapa? Karena dia nggak pernah menabur. Pertanyaan saya, gimana mau menuai? Setiap kali kalau misalnya katakan ada tamu yang datang dari luar, berkhotbah melayani di situ, saya melihat, tidak diberkati, tidak ditabur benihnya. Melainkan semua dia ambil. Uang persembahan tersebut, apapun dia ambil. Dia nggak memberkati sang pembicara itu. Saya belajar di dalam hidup saya. Ketika saya mengundang orang untuk datang berkhotbah di mimbar saya, walaupun saya dalam kondisi saya uang tidak ada, saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, sediakan buat saya benih untuk saya tabur. Dan waktu itu yang bersaksi adalah teman saya dari Kalimantan Barat. Saya bilang, berikan saya benih untuk saya tabur kepada teman saya ini. Karena dia datang jauh dari Kalimantan Barat. Saya mau memberkati dia. Ingat baik, waktu itu saya nggak punya uang. Lalu saya dapat uang. Katakanlah uang itu 300.000. Saya dapat dari Tuhan. Saya masukkan ke amplop. Di dalam hati saya ada pikiran, saya butuh uang ini untuk saya bayar listrik lah, apa dan sebagainya. Dan waktu itu segala sesuatu Tuhan izinkan begitu terjadi. Di mana saya juga punya sejumlah pergumulan. Tetapi saya pegang komitmen saya. Ketika saya sudah berdoa untuk benih dan saya mendapatkannya, maka saya jangan rakus dan memakan benih saya. Benih yang saya dapat dari Tuhan harusnya saya pakai untuk menabur, bukan untuk saya makan, memuaskan semua keinginan saya. Pada akhirnya teman saya datang setelah dia bersaksi, pelayanan di mimbar, turun dari mimbar, kita berkati. Dan saya sangat senang menjadi seorang pelaku firman. Yaitu saya sebagai hamba Tuhan mengajarkan hal ini pada jemaat. Tetapi saya sendiri juga harus jadi pelaku firman. Dan saya, Bapak dan Ibu, dalam kehidupan kami sehari-hari selama bertahun-tahun, kami nggak pernah kekurangan. Kami selalu mendapatkan kecukupan. Salah satunya adalah, saya tahu firman Tuhan ini. Kalau tidak ada benih untuk menabur, kau minta sama Tuhan. Tuhan murah hati. Dia tahu Anda butuh benih untuk menabur. Dia pasti akan memberikan buat Anda. Bayangkan satu benih, satu biji buah pepaya. Kamu tabur, akan tumbuh dari satu pohon pepaya. Satu pohon pepaya akan menghasilkan 20, 30, 40 buah pepaya. Satu buah pepaya mengandung ribuan biji pepaya. Dan coba bayangkan, kalau ada 20 saja buah pepaya di satu pohon, ada berapa ribu biji yang dikalikan 20 buah itu. Anda akan menuai besar-besaran. Haleluya. Firman Tuhan ini luar biasa. Saya sangat percaya, makanya saya tidak heran kalau firman Tuhan dikatakan melipat kali gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Apa itu buah kebenaran? Buah kebenaran, kamu adalah anak raja. Buah kebenaran, kamu Tuhan berkati, bukan tukang minta-minta. Buah kebenaran apa lagi? Kamu memang pantas untuk hidup berkecukupan. Puji Tuhan. Yang ketujuh, yang terakhir, begini. Saat Anda menabur, Anda membuat orang memuliakan Tuhan. Di 2 Korintus pasal 9 ayat 11 sampai dengan 13. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur pada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatanmu dan pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang.
Pak, Bu, kalau Anda melakukan firman Tuhan, saat Anda menabur, Anda memberkati banyak orang. Dan Anda membuat orang-orang memuliakan Tuhan yang Anda sembah. Siapa Tuhan yang Anda sembah? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang saya sembah juga. Dan Bapak dan Ibu sembah. Pak, Bu, inilah kebenaran firman Tuhan. Ketika Anda menabur, Anda membuat orang mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Tuhan mungkin dah hidup dalam dunia ini secara fisik, tapi Tuhan hidup dalam diri Anda. Anda adalah perpanjangan tangan Tuhan. Anda adalah bukti bahwa kasih Kristus masih hidup di dunia ini. Dan di mana orang membutuhkan pertolongan Anda, di situ seharusnya Anda lah orang yang menabur kasih pada sesama. Saya berdoa, Bapak dan Ibu, supaya 7 hal ini Bapak dan Ibu terima sewaktu Anda menabur. Inilah hal yang luar biasa, yang banyak orang kadang tidak tahu. Jemaat, saya mau berkata, saya bukan suka mengkhotbahkan soal uang, supaya saya menerima uang dari jemaat. Toh, pada kenyataannya, Bapak dan Ibu juga tahu, saya dalam setiap video saya, memang sengaja saya tidak mencantumkan nomor rekening kita dan sebagainya. Kenapa? Saya percaya kalau pelayanan ini dari Tuhan, pelayanan ini bisa berjalan sampai hari ini. Bertahun-tahun, bukan cuma 1 tahun. Bertahun-tahun kami komitmen menjalankan pemberitaan Injil ini. Saya percaya Dia yang mendukung kami, sehingga kami masih tetap ada sampai hari ini. Dan masih banyak kegiatan, Bapak dan Ibu bisa melihat, kegiatan bantuan kepada hamba-hamba Tuhan yang tidak mampu di daerah Sumba, memberikan makan sembako secara gratis. Setiap bulan ada 3 orang. Itu belum lagi bantuan kepada gereja, pembangunan, renovasi dan sebagainya, pemberian sound system, alat musik dan sebagainya. Bapak dan Ibu, coba kita berpikir, kalau itu bukan dana dari Tuhan, dari mana? Dan saya sangat percaya, termasuk kebutuhan hidup kami juga. Kami hamba Tuhan, kami perlu hidup. Kami perlu makan, perlu minum, dan sebagainya. Dan saya mau berkata, Tuhan yang membuat semua ini sampai hari ini masih ada. Terpujilah nama Tuhan. Dia yang baik. Satu hal yang saya pelajari dalam hidup saya, bahwa tidak peduli posisi saya mau hamba Tuhan atau siapapun, saya yang mengerti firman Tuhan ini, saya harus mempelajarinya dan saya mengalaminya. Dan kemudian saya mau bagikan sama jemaat, supaya jemaat Tuhan diberkati. Doa saya, jemaat Tuhan semakin maju dalam kehidupan, perekonomian, dan Anda menjadi orang yang melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.